kuasa, jiwaku dipenuhi oleh hati yang gembira, hati yang gembira. Yang maju seperti obat, hati yang senang, tapi semangatnya patah, berikan tulang, hati yang gembira. Ada sukacita Bapak Ibu, amin. Boleh dong 2 jempol ke atas, 2 kali ke kiri, 2 kali ke kanan, hati yang gembira. Kasih tahu kanan kiri, Tuhan senang kita bersorak-sorai berbahasa bagi Dia. Tuhan senang. Kita mempersembahkan kasih persembahan yang banyak. Amin. Amin. Inilah yang turun.
Silakan duduk dalam hadirat Tuhan, Bapak Ibu untuk berkata. Amin. Salam sejahtera Bapak Ibu Saudara. Selamat sore semuanya. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik. Tangan yang terbaik bagi Tuhan. Say haleluya. Haleluya. Kami percaya kuasa-Mu tidak ada habis-habisnya. Sore hari ini di tempat ini Tuhan. Kami tinggikan, kami pujiakan nama Yesus, Yesus Tuhan. Kami sembah, haleluya. Mari kita beri tepuk tangan yang terbaik bagi Raja di atas segala raja, bagi Tuhan di atas segala Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Amin. Kami tinggikan Engkau dari tempat ini Tuhan. Yesus, kami puja, kami sembah sebagai raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan kami puji. Yesus, Kami puja, kami sembah sebagai berdiri di tengah, ditinggikan dan dipuji.
boleh katakan amin. Yesus, tamu istimewa kita malam hari ini. Yang sepakat boleh katakan amin. Amin. Berapa di antara saudara percaya bahwa kita punya Yesus yang sangat luar biasa? Boleh lihat tangan-tangan yang terangkat. Wow, boleh sekali lagi kita beri tepuk tangan yang terbaik pada Tuhan. Amin. Bapak Ibu boleh duduk dalam hadirat Tuhan. Punya Tuhan yang sangat luar biasa. Yang setuju boleh katakan amin. Amin. Tak pernah berakhir kasih setiamu. Dalam hidupku tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau selamanya. Tak pernah berakhir kasih setiamu, selalu nyata. Selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau selamanya. Yang baik, Kau sangat puji, Kau sangat puji, lebih dari segala, lebih dari segalanya di dalam hidupku. Permisi. Bapakku yang baik, Kau yang penuh, Engkau yang penuh, lebih dari segalanya, kasih-Mu bagi, boleh katakan tak pernah berakhir kasih setiamu, selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berharap padamu, Yesusku, Kau sekarang tak pernah berakhir kasih setiamu, selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau selamanya. Tak pernah berakhir kasih setiamu, selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap pada
Yesusku, Kau segalanya. Tak pernah berhenti kasih setiamu, selalu nyata. Dalam hidupku tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Angkat tanganmu, katakan. Tak pernah berakhir kasih setiamu. Dalam hidupku tak pernah Yesusku, Kau segalanya. Kita punya Bapa yang sangat baik. Yang setuju boleh katakan amin. Amin. Tidak ada yang sama seperti Yesus. Amin, Bapak Ibu. Dia sangat baik, teramat baik, dan selamanya baik. Boleh sekali lagi. Tak pernah berakhir kasih setiamu. Tak pernah Yesusku, Kau segalanya. Tak pernah berakhir. Amin. Tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Yesusku, Kau segalanya. Yesusku, Kau segalanya. Kasih setianya tidak pernah habis. Yang setuju boleh katakan amin. Dia tidak pernah berubah. Cintanya tidak pernah habis sampai kapanpun. Berapa di antara kita yang kadang-kadang mungkin kita merasa bahwa Tuhan kurang baik, mungkin karena apa yang di depan kita. Tapi tahukah Bapak Ibu Saudara bahwa Dia selalu baik. Bahkan ketika engkau tidak merasakan hal yang kelihatan, bahwa Dia itu baik. Dia tidak pernah merancangkan yang buruk, bahkan yang salah dalam setiap kehidupan kita. Yang setuju boleh katakan amin. Alkitab mencatat kalau ada bapa di dunia yang jahat sekalipun, kalau ada anak meminta ikan, tidak mungkin dia kasih ular. Setuju boleh katakan amin. Tidak mungkin dia kasih kalajengking. Apa yang kita minta setiap hari Bapak Ibu, kita pasti mengharapkan segala sesuatu yang baik dari Tuhan, segala sesuatu yang kita rindukan. Dan Alkitab mencatat tidak pernah Dia memberikan yang jahat, bahkan yang buruk bagi setiap orang. Setuju boleh katakan amin. Dia tahu memberi yang terbaik. Dalam nama Yesus ada kesembuhan. Dalam nama Yesus ada keselamatan.
yang buta melihat, yang lumpuh berjalan. Dalam nama Yesus ada mujizat. Berapa di antara saya percaya bahwa mujizat masih terjadi? Boleh lihat tangan-tangan terangkat? Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik? Dalam nama Yesus ada kesembuhan. Dalam nama Yesus ada keselamatan. Yang buta melihat, yang lumpuh berjalan. Dalam nama Yesus ada mujizat. Yang percaya nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus yang sembuhkanku. Nama Yesus, nama Yesus. Amin. Boleh naikin sedikit. Berapa di antara Bapak Ibu yang percaya nama yang dahsyat yang kita sembah setiap hari, Bu? Setiap hari kita puji Dia. Setiap hari kita sembah. Ada anak-anak muda di tempat ini, boleh angkat tanganmu lebih tinggi di atas kepala. Anda memiliki masa depan karena Yesus berkata, Dia yang pegang hari esok. He hold our tomorrow. Tidak ada ketakutan jika Yesus yang berjalan menyertai Anda dan saya. Yang sepakat boleh katakan amin. Namanya ajaib. Alkitab mencatat kuburan kosong. Murid-muridnya datang mencari Yesus. Dan malaikat itu berkata bahwa He is not here. Dia tidak di sini. Karena Dia memberikan kehidupan yang kekal. Dia bangkit. Ada hari esok bagi setiap kita. Yang setuju boleh katakan amin. Dia tidak pernah meninggalkan Anda dan saya. Dia tidak pernah melupakan Anda dan saya. I pray in Jesus mighty name. Ibu, kadang-kadang engkau merasa bahwa Tuhan itu terlalu jauh. Kadang-kadang Tuhan hanya mendengar doa orang lain. Kadang-kadang ibu merasa bahwa ibu tidak didengar. Mungkin karena ibu kurang banyak. Padahal tidak. Tidak ada yang kurang, Bu. Ibu berharga di mata Tuhan. Dan Tuhan mencintai tanpa batas. Dan Dia ingin selalu menolong. Tidak ada perbedaan satu dengan yang lain. Yang setuju
boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Moga lebih dahsyat lagi dari kampungan. Nama di atas segala nama. Alkitab mencatat tidak ada nama yang diberikan. Dalam Kisah Para Rasul dicatat bahwa hanya ada nama yang dahsyat. His name is Jesus. Nama yang luar biasa, yang olehnya setiap orang akan menyembah, setiap orang akan bertekuk lutut, bahkan setiap penyakit harus tunduk di dalam nama Yesus. Yang percaya boleh katakan amin. Yes. Ada anak-anak di tempat ini boleh angkat tanganmu tinggi di hadapan Tuhan. Kami percaya di tempat ini tidak ada yang membedakan orang tua dengan anak kecil. Alkitab tidak pernah tulis bahwa Roh Kudus kepada orang tua lebih dan Roh Kudus kepada anak muda beda. No. Alkitab mencatat pada akhir zaman Dia mencurahkan kuasanya. Dia katakan I will pour out my spirit. Aku berdoa, mari angkat tangan di hadapan Tuhan. Aku berdoa biar kuasa Allah mengalir atas setiap anak remaja, anak kecil, anak sekolah minggu, anak pemuda. Tidak ada yang terlewatkan. Dari atas panggung sampai di bagian belakang, sampai di mana suara ini dapat didengar. Kami berdoa kuasa Tuhan mengalir dengan luar biasa, tanpa ada batasnya. In Jesus mighty name. In Jesus mighty name. In Jesus mighty name. Di saat ku takut, Engkau menopang. Engkau menopangku. Jesus mighty name. Di saat gentar, Kau Tuhan penolong. Boleh katakan di saat ku takut. Di saat ku takut, katakan Engkau menopang. Engkau menopangku. Dimanapun Anda berada, di saat ku gentar. Di saat ku gentar, Kau Tuhan, Kau Tuhan penolong. Ku percaya masih ada. Ku percaya masih ada mujizat. Ku percaya tanganmu masih bekerja. Janjimu tak pernah biarkan ku sendiri. Yesus, Yesus Kau Tuhan perlindunganku. Ku percaya masih ada mujizat. Amin. Ku percaya tanganmu masih bekerja. Janjimu tak pernah biarkan ku sendiri. Yesus Kau Tuhan perlindungan. Lagu ini saya tulis ketika suami saya kena COVID dan sangat memburuk. Kami hanya di rumah. Tapi saya dalam hati tahu bahwa Tuhan, kalau Dia masih kasih umur buat kita, Bapak Ibu, selalu akan ada waktu Tuhan, ada pertolongan Tuhan. Ada orang yang waktu COVID dipanggil Tuhan, waktunya sudah selesai. Tapi kalau Anda dan saya masih ada sampai hari ini, dikasih bonus, artinya masih ada rencana Tuhan yang luar biasa, Bu, yang Dia siapkan buat setiap kita. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kuasanya tidak pernah habis. Dan pertolongan Tuhan datang. Suami saya dipulihkan. Saya memiliki anak-anak yang sudah bekerja.
Dan sampai hari ini satu anugerah, saya dan suami dan anak-anak kami boleh melayani Tuhan. Karena saya tahu bahwa kadang kita bisa takut, Bu. Betul? Kita manusia biasa. Tidak ada yang membedakan Bapak Ibu dan saya. Kita sama, Pak. Setiap hari mungkin kita hadapi masalah yang sama, badai yang sama, bahkan kadang berbeda. Tapi yang kita harus tahu siapa Tuhan yang besar, yang masih bekerja, yang mujizatnya masih terjadi. Yang sepakat boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik bagi Yesus yang dahsyat. Boleh katakan ku percaya masih ada muji. Ku percaya tanganmu, ku percaya tanganmu masih bekerja. Janjimu tak pernah, janjimu milikku sendiri. Yesus kau Tuhan perlindunganku. Alkitab mencatat kekristenan itu adalah Yesus menjadi pusat dalam hidup kita. Setuju boleh katakan amin. Bukan karena Bapak Ibu ada di Kapuas sehingga Bapak Ibu merasa bahwa kuasa Tuhan, kasih Tuhan itu berbeda. Mungkin orang-orang di kota, orang-orang di tempat yang lain lebih ditolong Tuhan. Dan karena ada Bapak Ibu ada di Kapuas, mungkin Yesus tidak menolong sama seperti Yesus menolong orang lain. Enggak, Bapak Ibu, kuasanya tidak pernah habis, kuasanya tidak pernah berubah. Ada seorang teman saya, dia lahir dari Kalimantan. Kalau tidak salah dia dari daerah yang sungainya panjang sekali. Saya lupa itu Kapuas atau bukan. Kalbar. Ya, sungainya panjang sekali dia bilang. Dia bilang kamar mandinya itu besar karena setiap hari dia mandi di sungai. Dia bilang kami keluarga miskin, orang tua susah, tapi anak ini bertumbuh. Dan kemudian dia mengenal Yesus. Sampai suatu waktu dia berdoa, dia mengikut Tuhan sungguh-sungguh. Anak ini anak muda kemudian bertumbuh. Yang orang tuanya bilang anak ini bodoh, anak ini tidak hoki, anak ini mendatangkan sial. Tapi saudara, anak ini mengalami perjumpaan di dalam Yesus. Dan apa yang terjadi? Dia berdoa, Tuhan, saya boleh dari daerah yang jauh di Kalimantan, tapi saya punya Tuhan yang besar. Saya punya Yesus yang sama, yang tidak pernah berubah. Saya ingin berjalan bersama dengan Tuhan dan melihat kuasa Tuhan bekerja. Dia mulai berdoa, Tuhan buka jalan, saya bisa sekolah lanjut. Bahkan dia punya mimpi, tapi dia taruh semuanya itu di bawah kaki Yesus. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Anak muda ini dari Kalimantan, dia bilang saya tinggal di daerah yang jauh, daerah yang kecil. Tapi hari ini beliau menjadi pengusaha di Australia, pengusaha yang diberkati Tuhan luar biasa. Anda lihat, tidak peduli siapa kita, tidak peduli dari keluarga siapa Anda, Yesus dia ingin menolong, Yesus dia ingin berjalan bersama dengan Anda, dia ingin memberikan kekuatan dan kuasanya tidak ada batasnya sampai hari ini. Yang percaya boleh katakan amin. Amin. Berapa di tempat ini yang yakin bahwa kuasa Tuhan masih ada? Boleh lihat tangan-tangan terangkat. Wow. Bahkan yang luar biasa, ada anak-anak SD, SMP, SMA, SMP, SMA. Kalian adalah orang-orang yang hebat, yang akan berjalan di atas mujizat. Setuju boleh katakan amin. Amin. Suatu waktu kalian akan lihat orang yang mencintai Tuhan. Dia bisa bawa Anda tinggi. Dia buka setiap pintu yang tidak mungkin. Ketika engkau mendapatkan Yesus, you have everything. Engkau dapatkan segala-galanya. Karena firman Allah berkata dalam Yohanes 10, di situ dikatakan apa? Ayat 10, pencuri datang
hanya untuk membunuh. Berapa di antara kita? Iblis datang untuk mencuri. Dia curi iman kita. Dia curi pengharapan kita. Dia curi kesukaan kita untuk berdoa. Dia curi semua keinginan kita untuk mengikut dia. Kemudian dia mulai hancurkan. Dia binasakan. Dia bilang kamu tidak ada kesempatan, tidak ada harapan. Ya elah, cuma daerah Kapuas. Iblis mulai kasih tahu, anak-anakmu tidak ada harapan. Engkau tidak mungkin sembuh, engkau tidak mungkin ditolong oleh Tuhan. Tapi Alkitab mencatat ayat selanjutnya bilang apa? Tetapi aku datang. Dia katakan tetapi Yesus datang. Dia membawa kehidupan. Dan salah satu arti daripada kehidupan yang melimpah yang dicatat dalam Yohanes 10 ayat 10, artinya hidup yang dicatat di sana adalah hidup yang tidak biasa-biasa. Boleh katakan bersama dengan saya, tidak biasa-biasa. 1, 2, 3 semuanya. Tidak biasa-biasa. Amin. Dia datang memberikan life, kehidupan dan hidup yang tidak biasa-biasa. Suatu waktu saya udah Kristen, tapi saya tidak kenal Yesus. Mungkin seperti teman-teman yang sekolah dulu saya nggak kenal. Saya Kristen dari kecil, iya, tapi saya tidak kenal Yesus. Suatu waktu saya mengalami perjumpaan yang luar biasa. Saya datang kepada Yesus. Sebelumnya saya hidup jauh, hancur. Berkali-kali dari kecil saya ingin bunuh diri. Berkali-kali saya coba segala macam cara untuk mati dengan cepat. Karena saya dibesarkan dari keluarga yang kacau. Saya tidak punya harapan. Dari situ saya pikir, buat apa ikut Yesus? Tidak ada sesuatu untuk ikut Yesus. Buktinya saya dibesarkan dari keluarga yang kacau, keluarga yang hancur, yang tidak punya harapan. Orang tua saya kalau berantem bisa pakai benda tajam. Dan kami anak-anak dari kecil dibesarkan dengan didikan yang keras. Padahal kami Kristen. Dan saya kehilangan arah. Saya hidupnya jauh dari Tuhan. Berkali-kali saya coba bunuh diri, coba berulang-ulang. Tapi kasih Tuhan tidak pernah habis. Dia firman Allah berkata, dia datang, dia mencari orang yang terhilang. Setuju boleh katakan amin. Dia mencari orang yang membutuhkan untuk ditolong. Setuju boleh katakan amin. Saya masih ingat dalam KKR seperti ini. Setiap ada orang yang khotbah, doa, saya orang yang paling pertama maju dari ujung belakang berlari. Dan saya bilang, Yesus, saya mau ikut Engkau. Saya tidak tahu masa depan saya seperti apa, tapi saya mau ikut Engkau. Saya mau jalan bersama dengan Engkau. Saya mau tinggalkan hidup yang lama. Dan saya tidak tahu masa depan saya seperti apa, tapi ada janji Tuhan yang berkata, I will give you abundance life. Yohanes 10 ayat 10. Dia katakan, aku datang supaya Anda dan saya diberikan hidup, dan hidup yang berkelimpahan, hidup yang berarti. Setuju boleh katakan amin. Mungkin ada yang bertanya, apakah hidup berkelimpahan itu tentang uang? Bukan, Bapak Ibu. Ada orang banyak uang terjun dari lantai tinggi. Betul. Hidup berkelimpahan yang Yesus bilang dalam Yohanes 10 ayat 10 bukan soal kaya secara materi, tapi dia katakan kepenuhan Kristus. Apa yang menjadi rencana Allah itu terjadi dalam kehidupan saya dan saudara. Saya ikut dia dan tidak undur sampai hari ini. Suatu waktu dokter vonis saya nggak tahu ada fotonya atau tidak. Dokter katakan, saya sudah melayani Tuhan, tapi kemudian dokter katakan, saya sakit, penyakit yang sulit, dan tidak ada harapan. Saya melayani Tuhan. Dan Anda boleh lihat, ini foto yang tidak sengaja diambil oleh anak-anak.
Even saya diberi kesempatan berkat, saya tidak pernah minta, tapi Tuhan kasih boleh berangkat ke Cina dan ke Singapura untuk berobat. Tapi dokter di sana pun berkata harapannya kecil. Dalam hati saya ikut Yesus. Berkali-kali saya lari dalam satu KKR, saya datang, saya ikut Yesus. Dan saya bilang saya tidak akan pernah undur. Bahkan ketika dokter berkata harapan kecil, kita punya Yesus yang luar biasa. Yang setuju boleh dengar kata amin yang paling keras dari Kapuas. Yes, Tuhan kita dahsyat. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Dokter berkata tidak mungkin. Saya datang kepada dokter di atas segala dokter. Saya datang kepada Yesus yang punya langit dan bumi. Kita mencatat bahwa kuasanya Ibrani dia katakan 13 ayat 8, dia tetap sama dulu, malam hari ini, esok, sampai selama-lamanya. Tidak pernah berubah Bu, tetap sama. Dia tidak pernah berubah. Dan itu yang membuat saya melihat kuasanya. Kalau Tuhan masih kasih kesempatan umur sampai hari ini, saya disembuhkan dengan kasih anugerah yang sangat luar biasa. Yesus kita tidak pernah berubah. Yang setuju boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik. Nah, lagu yang saya tulis ketika harapan itu kecil, apa yang saya lakukan Bapak Ibu? Setiap mau dioperasi, setiap perawatan yang cukup lama, beberapa tahun, kadang Tuhan menyembuhkan orang langsung. Kemarin malam di Kasongan, Katina, kuasa Tuhan mengalir dengan luar biasa. Ada orang-orang yang maju bilang, Pastor saya narkoba, tapi saya mau ikut Yesus. Pastor tumor saya kemana-mana. Ada bapak yang tidak bisa jalan harus pakai tongkat dan yang lain, kemudian bisa jalan di tangan dia lurusin. Dia jalan angkat kakinya Pak. Bukan kami yang menyembuhkan, tapi Yesus, Raja di atas segala raja. Setuju boleh katakan amin. Kemarin kami dari Papua dan dikasih tahu ada anak-anak yang kena tumor di bagian ususnya. Dicek kembali, di MRI kembali, dicek berulang-ulang, dinyatakan sembuh, tidak ada tumor lagi. Anda lihat kuasanya, tidak pernah ada batasnya. Saya nggak terhitung ketemu orang yang bilang, Pastor doakan saya ingin punya anak, tapi dokter bilang tidak mungkin. Dokter Singapura bilang tidak mungkin. Dokter Amerika bilang tidak mungkin. Tapi saya bilang, dengar apa kata dokter di atas segala dokter. Mereka datang kepada Yesus dengan bercucuran air mata. Beberapa waktu kemudian bertemu kembali dan mereka berkata, Pastor, saya positif hamil. Boleh kita beri tepuk tangan yang tepat. Anda lihat kuasa Tuhan tidak ada batasnya. Kalau engkau berjalan maju dan kau percaya bahwa Dia masih bekerja. Mungkin sebagian orang berpikir Yesus itu cuma agama, Yesus itu yang penting saya Kristen. No, mengikut Yesus bukan hanya sebuah agama. It's not about religion, tapi mengikut Yesus soal Dia yang hebat, yang dahsyat, yang penuh kasih, yang berjalan bersama dengan Anda dan saya. Dia pegang hari esok. Yang setuju boleh beri tepuk tangan yang terbaik bagi Dia. Dan Dia ingin menolong, Dia ingin bekerja. Saya dibesarkan dari keluarga yang keras, sehingga ketika dalam perjalanan saya sempat mengalami depresi yang berat. Ada Bapak Ibu, teman-teman anak muda yang kadang tanpa engkau sadari engkau mengalami tekanan, mengalami depresi. Saya ketemu dengan orang-orang yang sudah mau loncat besoknya dari gedung tertinggi di Jakarta. Dia telepon saya, Pastor doakan saya, besok saya akan loncat, karena dia kecewa dengan Tuhan. Dia coba nabrakin mobilnya, ketabrak, masuk rumah sakit, tidak mati. Dan dia bilang besok doakan saya.
kalau Tuhan masih tolong saya. Semua WhatsApp profilnya itu sudah warna hitam. Saya telepon dia nggak angkat. Saya WhatsApp dia, saya bilang, saya dulu berkali-kali coba bunuh diri. Saya mengalami depresi berat, bisa ketawa sendiri, bisa ngomong-ngomong gak ada orang. Saya tarik diri dari orang lain. Tapi suatu waktu Yesus yang tidak pernah meninggalkan, tidak pernah melupakan kita, melupakan saya, dia memberi kesempatan kepada saya. Saya memberi kesempatan untuk Yesus menolong, dan Tuhan sembuhkan saya dari depresi. Saya bilang, kamu boleh kecewa dengan Tuhan, tapi Dia tidak pernah mengecewakan. Kesulitan, badai itu diizinkan banyak kali supaya Tuhan bisa buat mujizat. Yang setuju boleh katakan amin. Amin. Tantangan, kesulitan yang diizinkan Bapak Ibu kadangkala supaya kita bisa lihat di menit terakhir Dia buka jalan, Dia buat mujizat. Saudara, apa yang terjadi? Besoknya tidak ada kabar, besoknya lagi tidak ada kabar. Beberapa hari kemudian dia WhatsApp saya dan dia bilang, Pastor, saya kembali menerima Yesus dan saya putuskan tidak jadi bunuh diri, dan dia berjalan bersama dengan Yesus. Boleh kita beri tepuk tangan ya teman-teman. Bapak Ibu Saudara, bahkan kami mendengar kabar apa yang hilang dari hidupnya Tuhan gantikan lebih dahsyat dari yang sebelumnya. Malam hari biarkan Yesus menolong kita. Setuju boleh katakan amin. Amin. Berapa di antara saudara yang percaya bahwa Dia masih bekerja? Boleh lihat tangan-tangan yang terangkat. Bapak Ibu, Dia bukan hanya lagu yang kita nyanyikan. Amin. Dia hidup. Ada di antara Bapak Ibu yang mungkin dokter Forest. Ada di antara saudara yang mungkin keluargamu mengalami badai-badai yang besar. Ada anak-anak remaja yang kau mau sekolah aja kadang sulit untuk keuangan keluarga. Ada di antara teman-teman yang engkau mengalami tekanan, dikecewakan, dibully, dihianati, dan engkau mengalami luka yang dalam. Ada di tempat ini Bapak Ibu yang kau mengalami kepahitan, kekecewaan yang dalam, dan kadang kau tidak tahu harus buat apa. Datang kepada Yesus. Dia berkata bahwa come to me, dia bilang. Dia selalu bilang datang kepada aku, dia bilang kepada Dia, dan Dia akan memberikan pertolongan. Dia akan membuka jalan. Dia sanggup melakukan segala sesuatu yang tidak mungkin Anda buat, tapi mungkin bagi Tuhan, karena Yesus masih bekerja. Mujizatnya masih terjadi. Yang setuju boleh katakan amin. Boleh saya jemput kita bangkit berdiri dalam hadirat Tuhan. Amin. Biarkan kuasa Tuhan turun di tengah-tengah kita. Malam hari ini bukan soal KKR, bukan soal acara apapun. Biar malam hari ini semua tentang Yesus. Yang setuju boleh katakan amin. Boleh angkat kedua tanganmu tinggi di hadapan. Kami percaya kuasa-Mu. Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami. Dimanapun setiap kami berada malam hari ini tempat-Mu. This is your place. Biar kuasa-Mu mengalir di tengah-tengah kami. Kami percaya ketika firman Allah sedang disampaikan, penyembahan sedang dibawa kepada Tuhan. Kesembuhan, kuasa Allah sedang mengalir dengan dahsyat di tempat ini. Amin. Kami sangat terbatas, hamba-Mu tidak ada apa-apanya, tapi Yesus
kasih. Katakan Bapa. Bapa, jangan tinggalkan Engkau aku. alasan selama ku hidup. Engkau alasan selama ku hidup. Mari angkat tangan panggil namanya. Yesus. Engkau pegang tanganku, tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkaulah jalan hidup. Panggil namanya Yesus. Yesus. Pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih. Katakan Bapa. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan Engkau alasan selama ku hidup. Mari mau angkat tanganmu tinggi-tinggi. tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan Engkau alasan selama ku hidup. Bapak Ibu, mungkin kadang-kadang kita nggak mikir. Pernah nggak kita mikir ketika engkau sedang sembah Dia, Dia hadir di tengah-tengah kita. Setuju boleh katakan amin. Amin. Berapa di antara saudara percaya? Alkitab mencatat Mazmur 22 ayat 4. When we worship, ketika kita tinggikan Dia, ketika kita sembah dan sanjung Dia, Alkitab mencatat Dia buat tahta, Dia hadir. Dan kalau Dia hadir, kuasa, mujizat, pertolongan, anugerahnya tercurah di tengah-tengah kita. Yang setuju boleh katakan amin. Berapa di antara saudara yang percaya mujizat masih terjadi? Boleh lihat lambai tangan tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Bapak, Ibu, boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik sekali lagi. Amin. Kuasanya tidak pernah berubah. Engkau alasan selama ku hidup. Mari sekali lagi angkat tanganmu sama-sama. Tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Tanganmu tinggi, panggil Terus pegang erat tanganku, Jesus mighty name. tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau Engkau alasan selama ku hidup. malam hari ini ada di antara saudara yang datang. Mungkin harapanmu kecil, mungkin badainya terlalu besar sehingga engkau sulit melihat Yesus. Tapi malam hari ini kau mau bilang, aku percaya bahwa Yesus tidak hanya menolong orang lain, tapi Yesus juga akan menolong saya. Amin. Ada di antara saudara, ada banyak doa-doamu yang kelihatannya
Lama sekali Tuhan tidak jawab. Padahal dia bukan tidak jawab. Dia justru akan menyatakan kuasanya ketika engkau percaya kepada dia. Malam hari ini ada di antara Bapak Ibu yang mungkin kau sedang mengalami badai-badai yang sulit, tapi engkau mau mempercayai bahwa pertolongan Tuhan tidak pernah jauh. Pertolongan Tuhan masih ada, mujizat masih ada. Sampai di mana suara ini dapat didengar? Jika engkau bisa mendengarkan suara pada malam hari ini, ada di antara saudara yang mau berkata, Yesus, aku mau ikut engkau, aku mau jalan bersama dengan engkau. Ada di antara saudara yang mungkin dokter vonis, ada di antara saudara yang keluarganya sakit mungkin, atau engkau sakit dan kelihatannya harapan kecil, tapi engkau mau mempercayai bahwa Yesus sanggup menyembuhkan, dia sanggup bekerja. Malam hari ini Bapak Ibu, jika itu saudara, kau yang ingin berjalan bersama dengan Tuhan, engkau yang ingin berjalan dan melihat kuasa Tuhan, saya undang dengan segala hormat Bapak Ibu Saudara, anak muda remaja, untuk maju ke depan secara cepat. Kita hanya punya beberapa waktu.